Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga aja pembelajaran kita hari ini bisa lancar ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sebelum itu mungkin Bapak absen terlebih dahulu. Ade ada? Ada. Andre? Hafiza? Ada. Puji? Rini? Ada ya. Oh, berarti semuanya datang ya. Alhamdulillah. Sebelum itu, untuk memulai untuk lebih hikmat lagi kita belajar, silahkan tutup buku mata pelajaran sebelumnya dan buka buku kimianya, dan rapikan juga kursi-kursinya supaya kita lebih enak dan lebih nyaman. Bisa membantu apa untuk menempelkan kertas ini? Oke, terima kasih pada ketua kelas. Dan semuanya, kemarin kita sudah belajar masalah senyawa hidrokarbon kan? Nah, kemarin kita sudah belajar masalah senyawa hidrokarbon. Pertama ada kekhasan, selanjutnya ada struktur dan tata nama. Belajar masalah ini. Oke, untuk lebih mengingatkan Anda bahwa senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 3 berdasarkan rantai ikatan karbonnya atau ikatan karbonnya, yaitu ada alkana, alkena, ada alkana, alkena, dan alkuna, di mana ketiganya ini mempunyai rantai karbon yang berbeda-beda. Kalau ini tunggal, yang ini rangkap 2, yang ini rangkap 3. Oke, semuanya, untuk lebih mengingatkan Anda semuanya mengenai struktur dan tata nama ini, silakan kerjakan di buku latihan. Buatlah struktur dan tata nama dari senyawa berikut. Coba semuanya nanti buat struktur dan tata nama dari ketiga senyawa ini dan kelompokkan mereka dalam yang mana. Jadi sebutkan mereka masukkan dan tadi bisa semuanya. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau udah bisa semuanya, berarti Anda bisa maju ke satu langkah berikutnya mengenai sifat senyawa hidrokarbon, karena yang akan kita pelajari adalah sifat senyawa hidrokarbon. Sebelum itu, silakan Anda lihat gambar ini. Tahu kan gambar ini? Pertama ada tabung gas LPG dan ada bensin yang biasa dijual eceran di kedai-kedai bensin. Ada yang tahu kenapa ada gambar ini di sini? Oke, Bapak jelasin. Kedua gambar ini adalah salah satu jenis dari senyawa hidrokarbon, yang mana dalam gas ini terdapat gas yang disebut butana, yang merupakan salah satu senyawa hidrokarbon. Dan ini juga ada oktana yang salah satu senyawa hidrokarbon. Kira-kira kenapa kita harus belajar senyawa hidrokarbon? Ada yang tahu? Oke. Kita mempelajari sifat senyawa hidrokarbon itu adalah untuk mengetahui seperti apa wujudnya, seperti apa titik didih, seberapa tinggi titik didih dan titik lelehnya, bagaimana reaksi-reaksinya. Itu kita pelajari di sifat senyawa hidrokarbon. Manfaat selanjutnya kita mempelajari sifat senyawa hidrokarbon ini adalah dengan kita mempelajari sifat senyawa hidrokarbon, kita dapat ketika Anda semuanya nanti bakal melanjutkan pendidikan khususnya di bidang kimia, misalkan di pendidikan kimia atau di kimia murni, maka sifat senyawa hidrokarbon ini atau materi senyawa hidrokarbon ini sangat penting dan menjadi dasar Anda untuk mempelajari materi-materi atau
bab-bab selanjutnya. Kita sudah belajar masalah senyawa kekasan atom karbon, membedakan atom C dan sekunder, primer dan tersier juga sudah, tata nama dan struktur hidrokarbon kemarin. Jadi sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Kita akan membahas ini dan menganalisis reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Jadi ada dua bahasan kita hari ini. Selanjutnya, ada yang bisa membantu Bapak menyebutkan atau membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Pak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis sifat-sifat fisika suatu senyawa hidrokarbon dengan benar. Dan yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis sifat-sifat kimia senyawa hidrokarbon dengan benar. Jadi, kita akan mempelajari sifat senyawa hidrokarbon, di mana sifat ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada sifat fisika, dan yang kedua ada sifat kimia. Jadi ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan merubah sedikit pembelajaran, di mana Bapak nanti akan menjelaskan hanya sedikit materi yang akan Bapak jelaskan. Selebihnya Anda semua silakan cari materi-materi, nanti Bapak akan bagikan materinya. Cari boleh dari internet, dari buku, atau dari YouTube, asalkan sumbernya jelas. Baiklah Anda semuanya, tadi kita sudah mengulas kembali materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi sekarang, yaitu mengenai sifat senyawa hidrokarbon. Tadi Bapak sudah berkata bahwa sifat senyawa hidrokarbon ini terbagi menjadi dua. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Apa perbedaan keduanya? Mari kita bahas persatu. Di sini tertulis, sifat fisika merupakan perubahan yang biasa dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Itu adalah kata kuncinya. Sifat ini dapat dilihat, itu juga sebuah kunci, dan dapat diamati tanpa mengubah zat-zat yang ada atau yang menyusun materi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa sifat fisika ini adalah suatu sifat yang harus bisa diamati dari sebuah materi tersebut. Contohnya apa aja? Jadi ada 4 yang kita bahas hari ini. Pertama, titik didih. Jadi nanti akan dibahas titik didih, titik leleh, selanjutnya ada wujud, dan ada kelarutan. Jadi 4 buah sifat fisika ini sebenarnya semua dapat diamati. Kalau titik didih menggunakan alat, titik leleh juga menggunakan alat, kalau wujud bisa kita amati langsung bagaimana bentuknya. Kalau kelarutan juga nanti kita bisa amati secara mata, secara indera gitu. Kita beralih ke sifat kimia. Sifat kimia itu apa? Sifat kimia merupakan kemampuan suatu zat untuk membuat perubahan yang mengadakan reaksi-reaksi kimia. Biasanya ditandai dengan reaksi kimia. Jadi, perbedaannya di sini adalah kalau sifat kimia ini membentuk zat baru. Jadi ada zat baru. Kalau yang sifat fisika tidak ada zat baru. Nah, di situ perubahannya. Biasanya kalau di sifat kimia ini mengalami nanti perubahan kimia, yang dimana perubahannya itu irreversible, yaitu tidak dapat kembali lagi. Kalau di sifat fisika tentu nanti dapat mengalami perubahan fisika, yang dimana nanti perubahannya itu reversible, yaitu dapat kembali ke wujud semula. Jadi apa aja yang kita bahas di sifat-sifat kimia ini? Pertama, kita akan bahas reaksi. Reaksi yang apa? Kita akan bahas reaksi. Kita akan bahas reaksi substitusi pertama.
Yang kedua ada reaksi eliminasi. Ketiga ada reaksi adisi. Yang kelima ada reaksi oksidasi. Oksidasi ini penambahan O2. Dan reaksi adisi ini terbagi menjadi dua. Ada Jadi reaksi adisi ini terbagi menjadi dua. Ada hidrogenisasi dan halogenisasi. Apa saja contoh-contoh dari sifat ini nanti dibahas oleh masing-masing kelompok. Baiklah Ananda semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena Bapak sudah cukup menjelaskan sampai sini. Jadi selebihnya apa itu titik leleh, titik didih, wujud, kelarutan, reaksi substitusi, eliminasi, adisi, oksidasi dibahas oleh masing-masing kelompok. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dari Nanda semuanya? Jika tidak ada, mungkin kita langsung masuk ke pembagian kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok minggu kemarin, yaitu ada 6 kelompok kan. Jadi Bapak bagi menjadi 6 kelompok seperti kelompok kemarin, di mana masing-masing kelompok itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Pertama, kelompok 1 membahas 1, 2, 3 membahas sifat fisika. Jadi ini kelompok 1, 2, 3 membahas sifat fisika apa? Kelompok 1 membahas sifat alkana, sifat fisika alkana. Kelompok 2 membahas sifat fisika alkena. Kelompok 3 membahas sifat fisika alkuna. Untuk kelompok 4, 5, 6, jadi ini untuk kelompok 4, 5, dan 6 itu membahas sifat kimia pada alkana untuk kelompok 4. Kelompok 5 membahas sifat alkana, sifat kimia dari alkena. Dan kelompok 6 membahas sifat kimia dari senyawa alkuna. Sampai sini ada paham Nanda semuanya? Baiklah, jika tidak ada, jadi Nanda semuanya, Bapak minta nanti hasil diskusinya nanti dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Jadi Nanda semua harus mempresentasikan hasil dari hasil diskusi per kelompok, di mana nanti harus didiskusikan di depan sini. Dan kelompok yang tidak tampil, kelompok selebihnya harus mencatat hal-hal penting apa saja yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Karena kelompok yang tampil ini nanti akan memberikan sebuah soal kepada beberapa kelompok yang tidak tampil, yang mana beberapa kelompok nanti ini harus menjawab rebutan. Karena setiap poin dinilai dan nanti di akhir akan Bapak bagikan sebuah reward untuk Ananda semuanya. Paham sampai sini Ananda? Ya, jadi kita harus benar-benar belajar dari sini. Walaupun kita bukan tugasnya membaca sifat fisika alkana, kita harus tetap mencatat karena akan mendapatkan sebuah soal. Semoga aja soalnya yang kalian catat. Jadi catatan kalian sangat penting di sini. Baiklah, Nanda ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, nanti akan ada reward bagi kelompok yang paling banyak menjawab dari kelompok yang tampil dan kelompok penampil yang paling bagus tampilannya. Dan tidak lupa juga, Bapak sudah membagikan ini ke setiap kelompok untuk didiskusikan, yaitu ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di sini nama kelompok, anggotanya per kelompok. Mana di sini ada beberapa pertanyaan menyangkut beberapa sifat fisika dan sifat kimia dari alkana, alkena, alkuna. Dan ini harus dikumpul nanti setelah pembelajaran selesai, karena ini akan menjadi sebuah evaluasi juga bagi Anda, menjadi nilai juga, bantuan nilai, dan soal-soal yang telah Anda kerjakan juga akan menjadi sebuah bantuan bagi Anda untuk mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah, Anda ada kesulitan untuk kelompok 1 dalam pengerjaan LKPD, dalam pendiskusian sifat fisika alkana ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2 bagaimana? Alhamdulillah juga tidak ada kesulitan. Kelompok 3. Oke, berarti semuanya aman. Kelompok 4 gimana? Oke, kelompok 5
Ada kesulitan dalam pengerjaan sifat kimia? Tidak ada. Kelompok 6? Baiklah. Baiklah, berarti Ananda semua tidak ada kesulitan. Jika ada, silakan cari di Google atau di buku atau di bahan ajar yang telah Bapak berikan. Bapak harap untuk yang mencari dari Google, sumbernya harus jelas. Tidak boleh Blogspot atau WordPress. Harus jelas. Baiklah Nanda semuanya, waktu diskusi sudah habis. Kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1 silakan. Baiklah Nanda semuanya, berarti kalau sudah semuanya kan kita tampil. Baiklah. Jadi, Bapak sudah mencatat bahwa kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan kelompok yang tampil adalah kelompok 6. Selamat kepada kelompok 6 karena mendapatkan reward dan menjadi kelompok terbaik dalam menjawab pertanyaan. Dan untuk penampil terbaik ini dari mulai penyampaiannya, dari mulai isi bahasannya, dan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak juga, itu menjadi nilai tambah, yaitu kelompok 2. Selamat kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 6. Dan semoga aja ini tidak menjadi sebuah hambatan bagi Anda semuanya, karena kenapa saya nggak menang. Itu menjadi sebuah motivasi bagi Anda untuk terus maju, terus berkembang, dan terus bisa belajar lebih lagi. Anda semuanya silakan kumpulkan lagi LKPD ya. Terima kasih. Berarti sudah semua mengumpulkan kan? Anda semuanya, tadi 6 kelompok sudah tampil dengan baik, menjalankan hasil diskusinya, menjalankan presentasi dengan baik. Sampai sini ada enggak yang mau ditanyakan? Masalah mengenai apa saja yang tadi dipresentasikan oleh setiap kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Berarti nggak ada yang ditanyakan, berarti udah paham semua. Alhamdulillah, semoga aja kalian benar-benar paham, karena ini salah satu syarat yang wajib untuk masuk nanti ke materi selanjutnya. Dan kita review sedikit. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada 2 ya, sifat fisika dan sifat kimia, itu ada alkana, alkena, alkuna. Jadi tadi di awal Bapak memberikan 2 buah gambar. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana caranya atau sifat fisikanya dari gambar LPG tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Bapak tambahin ya. Jadi, dalam LPG tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada gas butana di dalam. Butana itu C-nya 4. Jadi, ketika C-nya 4, maka wujudnya seperti, ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Andre. Ketika C1 ke C4 akan berwujud gas. Bensin tadi ada apa? Ada yang tahu? Ya benar, kata PJ. Ada oktana. Oktana itu C-nya berapa ya kira-kira? Benar, ada 8. Jadi ketika C-nya itu 8, yaitu ketika C-nya 5 atau sampai 17, maka akan berwujud cair. Benar sekali. Jadi kita di sini, kenapa kita harus belajar sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia senyawa hidrokarbon? Supaya kita tahu cara memperlakukannya, cara memelihara senyawa-senyawa hidrokarbon yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi seperti bensin. Ketika bensin nanti ditaruh di udara luar, seperti apa nanti keadaan setelahnya, setelah 1 jam, maka akan menguap. Bagaimana itu kita belajar di sifat-sifat senyawa hidrokarbon ini. Baiklah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Anda semuanya? Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah Anda semua mengerti? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah jika menyenangkan. Semoga saja Bapak akan meneruskan pembelajaran seperti ini, pembelajaran di mana Anda semuanya aktif dalam berdiskusi. Jadi Bapak hanya sebagai fasilitator untuk Anda belajar. Anda boleh mencari beberapa sumber dari buku paket, dari bahan ajar yang Bapak berikan, terserah, yang penting sumbernya jelas. Jadi semoga aja pembelajaran ini tetap menyenangkan bagi Anda, dan semoga aja Anda mengerti dan paham
materi-materi selanjutnya akan Bapak ajarkan kepada Nanda semuanya. Nah, Nanda, apakah ada yang mau mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran kita selama dari awal sampai sekarang ini? Ada yang berani? Baiklah, silakan Rizky. Baiklah Pak, dari pembelajaran tadi yang dapat Rizky simpulkan, di mana suatu senyawa hidrokarbon dengan C1 sampai C4 itu berwujud gas, sedangkan C5 sampai C17 itu berwujud cair, dan di atas C18 itu berwujud padat. Terima kasih Pak. Bagus sekali apa yang disampaikan Rizky. Selanjutnya ada yang berani lagi? Ada yang mau menambahkan? Baiklah, kepada Real, silakan. Jadi Pak, kesimpulan pembelajaran yang dapat saya ambil pada kesempatan kali ini, semakin panjang rantai suatu senyawa hidrokarbon, maka semakin tinggi titik didihnya Pak. Benar sekali apa yang dikatakan Real ya. Selanjutnya ada yang mau silakan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, yang dapat Fauzan simpulkan, semua senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna tidak larut di dalam air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Benar apa yang dikatakan oleh Rizky, Real, dan Fauzan tadi. Jadi ada banyak sekali yang dapat kita simpulkan. Jadi di sini Bapak juga punya kesimpulan sendiri, di mana kita mempelajari dua buah hal, yaitu ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Pertama, kita simpulkan, benar kata Rizky tadi, bahwa benar kata Real tadi ya, bukan kata Rizky. Jadi semakin panjang atom C, maka semakin panjang juga atom rantainya, maka kan tinggi juga titik didih dan titik lelehnya. Jadi, misalkan antara C4 atau butana tadi dibandingkan dengan C8, maka titik didihnya akan lebih tinggi yang C8 dibandingkan C4. Seperti itu Nanda semuanya. Begitu juga titik leburnya. Semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Selanjutnya, untuk atom C-nya kurang dari 5, atau berarti 4 ya, C1 sampai 4 akan berwujud gas. Seperti tadi contohnya, gas pada tabung LPG, berbentuk gas. Selanjutnya, ketika C-nya 5 sampai 17 biasanya akan berbentuk cair, seperti contohnya tadi si bensin. Dan ketika C-nya lebih dari 17, yaitu 18 ke atas, akan berwujud padat. Contohnya adalah lilin. Selanjutnya, untuk kelarutannya, ini kelarutannya, tadi kita bahas kelarutan kan, bahwa senyawa hidrokarbon semuanya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna, tidak larut dalam air. Berarti bisa disimpulkan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa nonpolar. Baiklah Nanda, selanjutnya kita bahas sifat kimia dari senyawa hidrokarbon, di mana sifat kimia ini tadi kita sudah belajar bahwa sifat yang terjadi akan adanya reaksi kimia, yaitu mempunyai sifat atau mempunyai zat baru yang dihasilkan yang harus melalui reaksi kimia, yaitu dengan cara reaksi eliminasi, reaksi substitusi, adisi, dan ada reaksi oksidasi. Baiklah, ada yang mau ditanyakan sampai sini Nanda semuanya untuk kesimpulan? Silahkan dicatat jika perlu. Baiklah Nanda semuanya, untuk lebih memahami Nanda dalam memahami sifat senyawa hidrokarbon, jadi Bapak ada beberapa soal evaluasi yang harus Anda kerjakan di kertas, ya nanti kertasnya harus dikumpul. Jadi ada 6 buah soal, silakan dikerjakan. Ini nomor 1, 2, 3. Ini nomor 4, 5, dan 6. Silakan dikerjakan di kertas selembar dan nanti dikumpul. Silakan tulis A, B, C-nya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Baiklah Anda semuanya, waktu pengerjaan evaluasi sudah siap. Silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini Anda semuanya? Jika tidak ada, silahkan tugas minggu depan, berarti ya, tugas minggu depan silahkan Anda kerjakan, atau sebelum dikerjakan baca terlebih dahulu materi besok, yaitu materi tentang isomer senyawa hidrokarbon. Jadi kenapa Bapak minta Anda membaca? Supaya kita nyambung apa yang Bapak sebutkan dan apa nanti Anda nyambung karena sudah membaca. Dan silahkan kerjakan nih latihan di buku halaman 42 dan 43.
silakan tulis A, B, C-nya saja beserta alasan kenapa Anda memilih soal tersebut. Ya. Ya benar, di latihan Anda buat ya. Minggu depan dikumpul. Baiklah Anda semuanya, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin Bapak akhiri pelajaran hari ini. Jadi Bapak hanya bisa memberikan semangat bagi Anda untuk tetap terus belajar dan jaga kesehatan supaya Anda bisa mencapai cita-cita yang Anda gapai mulai dari sekarang. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.